Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 3 Desember 2024 merupakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Vincent Hakim. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Maha Rahim, Maha Bijaksana dan Maha Benar. Engkau telah memberi kami akal budi untuk selalu belajar berpikir kritis, untuk memilah dan memilih berbagai hal baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, serta memahami makna kehidupan. Bukalah mata hati kami dengan kuasa firman-Mu yang hidup. Tuntunlah kami dengan sifat rendah hati, seperti yang telah diteladankan oleh Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, agar kami mampu mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dan mewartakan kabar kasih sukacita Injil-Mu. Berikanlah juga kekuatan kepada kami agar mampu belajar mewartakan firman-Mu dari semangat Santo Fransiskus Xaverius yang kami peringati pada hari ini. Doa ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus, dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 9 ayat 16 sampai 19 dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya, aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadikan segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil.
menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Mewartakan Injil Kristus, meneladani Santo Fransiskus Xaverius. Renungan dibawakan oleh Vincent Hakim. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini gereja mengajak kita semua untuk belajar dari semangat Santo Fransiskus Xaverius dalam mewartakan kabar sukacita Injil Kristus. Kita minimal dapat meneladani semangatnya di kehidupan sehari-hari. Tidaklah berlebihan jika sosok Santo Fransiskus Xaverius oleh seorang ahli sejarah Gereja Katolik disebut sebagai seorang misionaris perintis agama salib di Asia dan misionaris terbesar sejak Santo Paulus. Dengan semangat heroiknya yang luar biasa, pada rentang tahun 1540 sampai dengan 1552, ia mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa di Asia, dimulai dari kawasan India, Sri Lanka, Tanah Malaka, Kepulauan Nusantara, yang kini dikenal sebagai kawasan Indonesia Timur, seperti di Kepulauan Maluku dan Ternate. Lalu Jepang, sampai ke negeri Cina, hingga ia wafat. Paus Pius ke-10 di kemudian hari antara tahun 1903 hingga 1914 memberikan gelar kepada Fransiskus Xaverius sebagai Santo Pelindung Karya Misi. Seperti dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Seperti juga Paulus dalam ungkapan dengan nuansa bahasa yang berbeda, Fransiskus Xaverius tergerak hatinya untuk memberitakan Injil oleh karena firman Allah yang diucapkan sendiri oleh Yesus. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, namun kehilangan jiwanya? Kata-kata Yesus itulah yang kemudian menjadi spirit kokoh Fransiskus Xaverius untuk membaktikan diri seluruh hidupnya,
untuk memberitakan Injil. Franciscus Xaverius di kalangan teman-teman dekat seangkatannya seperti Ignatius Loyola dikenal sebagai sosok yang bersahaja meski berasal dari keluarga kaya dan terpelajar. Sifat rendah hati, kecerdasan, dan kesederhanaan Franciscus Xaverius memudahkan dirinya memasuki wilayah-wilayah yang baru dikunjunginya. Diterima oleh banyak orang, hingga ia leluasa memperkenalkan kabar sukacita Injil Kristus. Dengan demikian, seperti pesan utama Yesus pada bacaan Injil hari ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, itu bisa terlaksana. Demikian renungan hari ini. Semoga bermanfaat. Doa penutup. Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur Engkau selalu memberikan pencerahan mata, pikiran, dan hati umat-Mu untuk terus-menerus berupaya mengenal siapa diri-Mu melalui Roh Kudus dan Sabda yang hidup, Yesus Kristus. Tuhan, dampingi kami agar kami makin dalam bisa mengenal diri-Mu, mengasihi-Mu, dan juga mengasihi sesama. Sebab hanya Engkaulah kebenaran dan kasih sejati, Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.